Di tengah pandemi, justru perusahaan ini mampu meningkatkan keuntungan dari memproduksi nikel. Perusahaan tersebut adalah PT Vale Indonesia Tbk. Yang terhormat Dewan Juri, panitia, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Michael dari Wall Street. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan nikel dan masa depan, analisis fundamental PT Vale Indonesia Tbk. Kita lihat dulu ringkasan investasinya, di mana kami merekomendasikan beli untuk saham Inco dan target harga 7.852 dengan potensi kenaikan 20,34% dari closing price 6.525 dari 16 Agustus 2022. Hal ini didasarkan pada 3 katalis. Yang pertama, permintaan besar nikel dari Tiongkok. Kedua, kebutuhan masif untuk industri mobil listrik. Ketiga, harga nikel tinggi mendukung profitabilitas. Kemudian kita masuk ke deskripsi bisnis, di mana produk dari PT Vale Indonesia adalah nikel mate, yang merupakan produk antara pembuatan nikel olahan dengan komposisi nikel, kobalt, dan sulfur. Aset pertambangannya itu dengan memiliki luas lebih dari 100.000 hektar, dengan pemegang saham dominan adalah Vale Canada Limited. Rincian pendapatannya itu adalah diperoleh dari penjualan ke Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining di Jepang. Dan rincian pengeluarannya adalah sebagai berikut, yang besar didepresiasi hingga plus and liabilities. Kita lihat dari lingkungan sosial dan tata kelola perusahaan. Dari sisi governance sendiri, manajemen perusahaan itu Inco memiliki pemimpin profesional dan berpengalaman. Contohnya ini adalah Presiden Direktur Febriani Endi ataupun Presiden Komisaris Mark James Travers yang memiliki pengalaman sebagai Interim Chief Executive Officer dan Eksekutif Presiden Legal dan Sustainability. Kemudian governance yang kedua adalah kebijakan CBC, di mana Inco itu patuh terhadap aturan pemerintah dan institusi, di mana contohnya itu adalah POJK atau SDGs. Bentuk yang telah dilakukan adanya IFRS dan LPSLB, transparansi informasi dengan laporan keuangan tahunan, serta kriteria pemimpin yang layak menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah kode etik dan perilaku, di mana Inco memiliki departemen etik dan perilaku yang bertugas untuk mempromosikan etika serta menginvestigasi aduan yang bersifat ini juga whistleblower untuk melindungi korban. Inco juga memberikan pelatihan dan sosialisasi berupa kode etik, pelatihan anti korupsi, serta sosialisasi. Dari sisi sosial, Inco memberdaya masyarakat melalui bidang pendidikan dengan pembangunan sekolah, memberikan berbagai bentuk keterampilan, memberikan pelayanan dan sosialisasi kesehatan, serta karyawan lokalnya itu bahkan mencapai hingga lebih dari 85% dari karyawan Inco. Kemudian dari sisi environmental atau lingkungan hidup, Inco memiliki sertifikasi ISO 1401 2015 tentang sistem manajemen lingkungan, sehingga tidak perlu diragukan lagi komitmen Inco terhadap lingkungan. Kemudian Inco juga melakukan pengolahan limbah menggunakan metode Landmark Shelter. Kemudian penghijauan kembali lahan yang telah digunakan untuk tambang dan pemantauan kandungan untuk pengolahan limbah dan penghijauan kembali, sehingga limbah atau lahan yang telah digunakan itu tidak merugikan masyarakat. Kemudian Inco juga menggunakan truk listrik yang bukan truk listrik pertama di Indonesia per Agustus 2022, sehingga tidak heran jika Inco diberikan berbagai penghargaan seperti dari BCSA, Astra, ataupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia itu Bapak Hijau pada tahun 2011 dan 2021. Kita lihat dari tinjauan makroekonomi, di mana pada tahun 2020 kondisi ekonomi itu terpuruk, bahkan pertumbuhan ekonomi baik di dunia atau Indonesia itu negatif. Namun tahun depannya justru positif, yang didukung dengan tingkat vaksinasi yang memang di atas 60% dan berbagai negara itu bahkan mencapai 85%. Masyarakat itu telah jenuh dan ingin segera untuk kembali aktivitasnya normal atau bahkan ada tatap mukanya. Kemudian kita lihat hal-hal apa aja atau katalis apa lagi yang membuat kondisi harga Inco itu meningkat. Katalis pertama adalah permintaan besar nikel dari Tiongkok. Bisa kita lihat dari pertumbuhan PDB Tiongkok sebesar 9,55% CAGR, yang bahkan pada tahun 2020 itu justru tumbuh. Hal ini juga memberikan sinyal pada industri-industri yang ada di Tiongkok. Contohnya yang menunjukkan nikel, di mana Tiongkok itu menjadi importer nikel yang bahkan lebih dari 60%. Karena saking signifikannya ini diprediksi akan tetap menjadi terbesar di dunia. Kemudian katalis kedua yaitu kebutuhan masif untuk industri mobil listrik. Kita bisa lihat bahwa penjualan mobil listrik 6 tahun terakhir itu tumbuh sebesar 54,08% CAGR dan diprediksi meningkat sebesar 21,1% CAGR. Hal ini akan tetap menjadi tren karena memang masyarakat semakin sadar akan pentingnya menggunakan energi-energi yang memang ada potensi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air ataupun bayu. Kemudian kita bisa lihat lagi harga katalis ketiga adalah harga nikel tinggi yang mendukung profitabilitas. Bisa kita lihat dari harga nikelnya yang memang 2 tahun terakhir ini tinggi, yang membuat keuntungan dari perusahaan Inco sendiri memang menjadi juga tinggi.
Dan kita bisa lihat juga produksi nikel di dunia, Indonesia itu dominan. Jika terjadi perubahan aturan di Indonesia berhubungan pertama atau nikel, maka penawaran dari nikel di dunia akan terganggu. Kita lanjut ke analisis keuangan. Dari sisi produksi sendiri, 7 tahun terakhir Inco mengalami penurunan sebesar 3,5% CAGR. Tapi kami prediksi akan tetap justru meningkat menjadi 4,27% CAGR karena memang berbagai proyek akan segera rampung pada tahun 2022 hingga 2025. Dari sisi operasional sendiri juga perusahaan itu cost-nya akan bertumbuh sebesar 4,75% CAGR yang digunakan untuk operasional, serta capex akan lebih stabil untuk perawatan, pembelian, serta ekuisisi pencarian mineral. Gabungan dari tinggi harga nikel, produksi yang meningkat, serta cost of revenue juga meningkat namun tidak terlalu signifikan ini akan meningkatkan net income sebesar 12,3% CAGR. Kita bisa dilihat juga dari EBITDA dan EBITDA margin yang memang tumbuh 8,3% dan EBITDA margin di atas 20% yang menandakan bahwa Inco beroperasi secara efisien. Dari sisi revenue juga rata-rata CFO revenue adalah sebesar 22,97%, berarti Inco memiliki kemampuan untuk memperoleh kas yang sangat baik. Hal ini juga dilihat dari current ratio yang rata-rata di atas 4, yang bahkan current asetnya itu mampu menutupi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Jadi kemungkinan untuk gulung tikar itu sangat kecil dari perusahaan Inco. Kemudian dari gearing ratio dan debt ratio juga dari tahun ke tahun cenderung rendah dan bahkan akan stabil di antara 0,14 hingga 0,16. Hal ini mengindikasikan bahwa jika Inco ingin melakukan ekspansi bisnis, maka akan mudah untuk mencari dana. Dari sisi investor juga, investasi di sini juga akan memiliki tingkat resiko yang rendah. Terakhir dari dividen payout ratio di mana sebesar 30% yang berakhir pada tahun 2020 dan kemungkinan akan dibagikan kembali melihat dari peningkatan produksi dan harga nikel yang tinggi. Kemudian kita masuk ke valuasi, di mana kami mendapat target harga 7.852 dari kalkulasi target harga intrinsic valuation dan relative valuation dengan bobot masing-masing 50% dan 50%. Intrinsic valuation ini kami gunakan DCF dan CFF model dengan WACC sebesar 11,02% dan exit multiple dengan terminal value dengan menggunakan EV per EBITDA, dan kami memperoleh target harga sebesar 7,942. Kemudian kami juga menggunakan relative valuation. Yang pertama, EV per EBITDA memperoleh target harga 7.921 dan price per earning ratio sebesar 7.603 dengan bobot masing-masing 50%. Kami memperoleh target harga relative valuation sebesar 7.762. Kemudian kita bisa lihat juga untuk valuasi kami membandingkan dengan berbagai perusahaan nikel di dunia. Dari si EV per EBITDA sendiri juga Inco cenderung lebih tinggi yang menandakan sedikit premium, dan price per earning sedikit lebih rendah yang menandakan sedikit diskon. Dan profit margin itu cenderung jauh lebih baik dari industri. Kalau begitu, kami yakin dari tiga data tersebut memang nilai dari value-nya sendiri itu lebih tinggi dan kami yakin sahamnya akan meningkat. Kami juga melakukan sensitivity analysis yang menggunakan variabel pertama WACC plus minus 1% dan variabel kedua EV per EBITDA plus minus 1. Dan kami memperoleh beli sebesar 66,7%. Kami juga melakukan simulasi Monte Carlo dengan 4 variabel yaitu kuantitas produksi, harga nikel, WACC, dan nilai tukar. Dan kami memperoleh beli sebesar 70,63%. Terakhir adalah resiko investasi, di mana kami memperoleh setidaknya 7 resiko, yaitu market risk sebesar sebanyak 4, yaitu fluktuasi nilai tukar, harga nikel dan bahan bakar, serta penurunan permintaan nikel, operasional itu kegagalan proyek, seperti kegagalan di perusahaan atau kecelakaan kerja, regulatoris yaitu kegagalan perpanjangan kata, dan environmentalist kegagalan mematuhi standar lingkungan hidup. Dari market risk sendiri kita bisa dimitigasi dengan meningkatkan ekspor, menggunakan opsi, kontrak jangka panjang, atau pembangunan pembangkit listrik dan efisiensi. Dan kami juga menggunakan total analysis di mana 10% peningkatan dari foreign exchange akan meningkatkan target harga menjadi 8.637 dan seterusnya hingga peningkatan beban akan menurunkan target harga menjadi 7.494. Kami juga melihat mitigasi untuk operasional itu meningkatkan kontrol, kemudian regulatoris, implementing ESG untuk meningkatkan stakeholders, dan juga environmental dengan pemisahan limbah, mencegah lingkungan, serta revegetasi dan penghijauan. Terakhir ada rekapitulasi, jadi kami menekan kembali untuk merekomendasi membeli Inco dengan target 7.852, 7.852 berdasarkan penjualan besar dan nikel, kebutuhan masif untuk mobil listrik, serta harga nikel yang tinggi. Sekian presentasi dari saya.
Semoga presentasi ini bisa meyakinkan Anda untuk memilih Info. Terima kasih.